Selamat sore, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Engkau kembali mempertemukan kami dalam pertemuan virtual, ibadah virtual kami. Sekalipun kami di rumah masing-masing, Engkau kiranya ya Tuhan yang akan memberikan kepada kami konsentrasi, menghargai firman-Mu. Akhirnya semua kami akan terberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menaburkan, demikian juga saudara-saudara yang akan mendengarkan, berkatilah kami semua ya Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sore ini kita akan membahas yang sangat penting di dalam kekristenan. Namun sering sekali diabaikan. Dan menurut beberapa pemerhati kekristenan, justru pengajaran tentang doktrin ini adalah pengajaran yang sangat-sangat minim. Apa itu? Pengajaran tentang Roh Kudus, atau disebut juga pneumatologi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sore hari ini akan belajar tentang doktrin atau pengajaran tentang Roh Kudus. Saya akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan kepada kita dari Yohanes pasal yang ke-14, pasal Yohanes 14 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, firman Tuhan ini diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yang saat itu bertanya-tanya, kemana Yesus? Mengapa Yesus meninggalkan mereka? Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu namanya Roh kebenaran. Jadi di dalam bagian ini kita perhatikan, Yesus meminta kepada Bapa supaya dia mengirimkan Roh Kudus. Jadi nats ini menceritakan sekaligus kepada kita ada 3 oknum yang kita sebut dengan Tritunggal. Itu Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Ada banyak pelajaran yang kita ingin dapatkan dari doktrin ini. Namun pada kesempatan ini karena waktu, kita hanya membatasi kepada 2 bagian saja yang sering sekali diperdebatkan di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya pengajaran dari Saksi Yehova. Mereka berkata bahwa Roh Kudus itu bukanlah pribadi, itu hanya kekuatan saja, itu hanya energi saja. Misalnya energi listrik, lalu itu sesuka hati pemakai, pengguna. Jadi kalau mereka mau menghidupkan lampu misalnya, ya mereka hidupkan aja saklarnya. Lalu apakah energi itu memiliki keinginan? Tidak. Dia tidak akan pernah marah kalau misalnya kita matikan, hidupkan, matikan, hidupkan, matikan, hidupkan, sampai lama, dia akan menuruti terus yang kita inginkan, karena dia tidak pribadi. Demikianlah Saksi Yehova mendefinisikan tentang Roh Kudus itu. Tapi Alkitab berbicara kepada kita, bukan. Dia adalah pribadi. Dia adalah punya keinginan. Nah, inilah yang penting kita pelajari pada sore hari ini. Coba kita perhatikan beberapa bagian dari Alkitab. Tadi kita sudah membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 itu. Sekarang ayat 13 saya baca. Tetapi apabila ia, ekeonia, itu dalam bahasa Yunani memang menunjukkan ini adalah pribadi. Maka dalam bahasa Indonesia dipakai ia. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu pakai he. Jadi bukan it, sesuatu, bukan. Tetapi kata ganti orang.
Karena memang dia adalah pribadi. Dalam bahasa Yunaninya itu begitu jelas sekali menunjukkan bahwa ini adalah pribadi. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari sini saja kita melihat bahwa memang Roh Kudus itu adalah pribadi. Karena Roh Kudus memiliki semua sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi. Misalnya kecerdasan, misalnya perasaan, kehendak, dan seterusnya. Coba kita perhatikan beberapa ayat di bawah ini ya. Jadi segala sesuatu yang dari Allah itu, saya baca 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perhatikan ayat ini supaya kita melihat memang dia menunjukkan atributnya sebagai pribadi. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Perhatikan, dia punya kecerdasan, dia menyelidiki segala sesuatu yang ada pada Allah. Kalau bukan pribadi, tentu tidak ada pengetahuan seperti itu. Seperti arus listrik misalnya, dia tidak akan bisa menyelidiki, dia tidak akan bisa berpikir. Ya, itu salah satu menunjukkan dia adalah pribadi. Dia memiliki pikiran di Roma 8 ayat 27, dan dia dapat mengajar manusia. 1 Korintus 2 ayat 13. Ya, jadi dia punya pikiran. Yang kedua, dia menyatakan perasaannya. Jadi dia dapat berduka, dapat juga bersedih karena dosa. Jadi tidak seperti energi listrik, tentu dia tidak pernah berduka seperti yang saya katakan tadi. Kalau ada orang yang iseng, ya janganlah kita lakukan, nanti rusak ya. Tapi kalau ada satu harian orang keltak, mati, hidup, mati, hidup, mati. Pertanyaan saya, apakah arus listriknya akan marah atau sedih? Tidak. Itu Efesus, coba kita perhatikan, dia dapat bersedih. Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal 4, ayat yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan, saya baca bagi kita, ayat yang ke-30 ya. Firman Tuhan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Perhatikan, karena dia pribadi, dia bisa berduka. Tentu ini karena dosa. Jadi firman Tuhan ini berkata, janganlah mendukakan. Kalau itu hanyalah arus listrik atau kekuatan atau energi apalah, tentu karena tidak berpribadi, dia tidak akan pernah sakit hati. Tidak pernah sakit hati arus listrik. Ya, jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini menunjukkan bahwa dia memang pribadi. Ada beberapa ayat yang lain, coba kita perhatikan. Dia punya kehendak. Dia mempunyai kehendaknya untuk membagikan karunia kepada tubuh Kristus. Itu 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Dia memberikan ini kepada seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Coba perhatikan. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11. Saya baca. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Yang dikehendaki siapa? Yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Jadi dia punya kehendak, dia punya pilihan. Aku memberikan ini kepada yang si A, ini aku memberikan ini kepada si A. Jadi tidak semua karunia itu sama. Lalu bagaimana dia mempertimbangkan? Sesuai dengan kehendaknya. Jadi karena Roh Kudus itu pribadi, maka dia bisa memberi kehendak hatinya, sesuka hatinya. Tidak seperti itu dengan arus listrik seperti yang saya katakan tadi, atau energi yang keluar, sesuatu energi yang keluar tidak memiliki tentu sifat-sifat yang seperti itu. Bukti berdasarkan pertimbangan bahwa Roh Kudus menunjukkan dan melakukan tindakan-tindakan dari suatu pribadi. Ya, coba ya, ia dapat menghibur. Nanti semua ayat-ayat ini saya harap
dibaca ya, itu Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Ia dapat berbicara, Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Ia dapat berdoa, Roma 8 ayat 26. Ia dapat mengajar, Yohanes 14 ayat 26. Ia dapat melarang, Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Jadi kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 6 ini. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Ya, baca bagi kita, demikian firman Tuhan. Ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi dia punya maksud mencegah. Dia dapat bertindak melarang. Ini sekali lagi, ini menunjukkan bahwa memang Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya. Keempat, bukti berdasarkan pertimbangan bahwa Roh Kudus mengalami perlakuan sesuatu pribadi. Tadi dia dapat dibohongi, Kisah Para Rasul 5 ayat 3, nanti akan masih kita lihat ini. Ia dapat dibuat berduka, Efesus 4 ayat 30 yang kita baca tadi. Ia dapat dihujat, Matius 12 ayat 31. Ia dapat dihina. Tentu sekali lagi, kalau itu bukan pribadi, tidak bisa kita hina. Dan tidak ada gunanya kita hina arus listrik, bukan? Dan dia tidak akan sakit hati akan itu. Jadi, karena dia pribadi, maka kita pun harus menghargai dia. Itulah sebabnya Paulus katakan, janganlah kita mendukakan. Karena dia bisa berduka. Dengan cara bagaimanakah kita mendukakan dia? Dengan berdosa. Jadi pelajaran yang penting dari Allah atau Roh Kudus yang berpribadi ini, dia rupanya akan sangat sedih. Dia akan berduka kalau kita berdosa. Dia tinggal di dalam kita, dia dimeteraikan di dalam kita, bait sucinya adalah kita, artinya dia tinggal di dalam kita. Kalau kita berdosa, dia tentu akan sangat bersedih, karena dia terus-menerus bersama dengan kita. Bagian yang kedua, apa itu? Mereka berkata bahwa Roh Kudus itu adalah hanya ciptaan saja. Jadi tidak samalah seperti Allah. Mungkin dalam bayangan mereka Roh Kudus itu hanya seperti malaikat. Memang punya pribadi, tetapi dia tidak sama dengan Allah. Ada lagi yang berkata memang dia Allah, tetapi kealahannya lebih kecil dari Bapa, lebih kecil daripada Yesus. Tidak. Dia adalah Allah yang sempurna, Allah yang tidak ada kurang apapun, sama dengan Bapa, sama dengan Yesus. Jadi kealahan daripada Roh Kudus itu tidak lebih kecil dari Bapa dan tidak lebih kecil juga dari Yesus. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh sebesar mana, sama besarnya kealahan itu pada ketiga oknum dari Tritunggal itu. Apakah Alkitab membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Bukti pertama berdasarkan pernyataan Alkitab bahwa sebutan Roh Kudus dan Allah untuk Tuhan dapat saling berganti, ya, saling diganti. Saya membacakan beberapa ayat di sini, misalnya, ya, ada Paulus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 25 sampai 27, ia mengatakan firman dari Roh Kudus. Itu kutipan dari Yesaya 6 ayat 8 ayat 10. Dalam hal ini nanti di dalam Yesaya itu dikatakan adalah Tuhan. Ya, nanti tolong dibaca ini, tapi kita akan melihat satu bagian saja. Itu dari kitab Ibrani. Mari kita lihat itu kitab Ibrani pasal yang ke-10. Kitab Ibrani pasal yang ke-10, saya akan membacakannya kepada kita, lalu kita baca nanti pembandingnya itu di dalam Perjanjian Lama. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 17. Coba perhatikan ya kata-kata yang dipakai oleh penulis kitab Ibrani ini. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab ia telah berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi perhatikan, di dalam kitab Ibrani ini disebutkan di situ yang berfirman adalah Roh Kudus. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita.
Nah sekarang coba kita bandingkan ini dari kitab Ibrani ini dengan misalnya kalau kita perhatikan Yeremia 31, Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Nah, hal yang sama inilah yang dikutip oleh penulis kitab Ibrani, tetapi di dalam Yeremia itu dipakai ini, kata yang dipakai adalah kata Tuhan. 33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, kata Tuhan yang dipakai. Kalau tadi Roh Kudus, Tuhan di sini huruf besar semua. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sekali lagi, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Penulis kitab Ibrani mengutip ini, tetapi di dalam kitab Ibrani disebut itu Roh Kudus yang berfirman. Mengapa demikian? Ya, karena memang Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Allah yang berfirman di dalam perjanjian lama. Jadi tidak lain, tidak bukan, itu juga dia. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah. Coba, Roh Kudus memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Itu Ibrani 9 ayat 14, kekal. Ya, kekal disebut di situ Maha Tahu. Yesaya 40 ayat 13, 1 Korintus 2 ayat 12. Kita lihat dulu kata kekal ini. Dalam kitab Ibrani, Ibrani pasal yang ke-9, Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Perhatikan. Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan seterusnya. Jadi dia disebut sebagai roh yang kekal. Maksudnya dia ada sebelum segala sesuatu ada dan tetap ada setelah segala sesuatu. Jadi dia kekal. Ini hanya dimiliki oleh sifat-sifat Allah. Maha tahu, tingkan lagi Yesaya 40 ayat 13 itu ya. Dia maha hadir, dia maha kuasa. Dia maha kuasa di dalam kitab Ayub itu misalnya. Roh Kudus itu mengetahui segala sesuatu. Jadi atribut-atribut ini hanya dimiliki oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi apakah Roh Kudus itu Allah? Tadi sudah kita buktikan bahwa dia memiliki semua atribut-atribut kealahan itu. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 9 ya. Coba kita baca itu ayat 3 sampai 9. Saya bacakan kepada kita. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Siapa yang didustai? Roh Kudus. Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi perhatikan ini, yang pertama dikatakan mendustai Roh Kudus. Sekarang dikatakan mendustai Allah. Apakah yang didustainya berbeda? Tidak. Tapi misalnya ya, saya ini nama saya Ramlan. Lalu saya manusia, bukan? Jadi kalau ada sesuatu yang membicarakan tentang saya di luar manusia, lalu mereka membicarakan misalnya malaikat. Itu si Ramlan, itu menunjukkan saya. Seseorang telah menipu si Ramlan. Nah, lalu di kemudian seseorang telah menipu manusia itu, ditunjuknya juga saya. Apakah salah? Tidak. Mereka melihat saya adalah sebagai manusia. Saya juga Ramlan. Karena Ramlan itu manusia, maka ketika dipakai bergantian tidak salah.
Di bagian ayat 3 dikatakan, engkau mendustai Roh Kudus. Di dalam bagian ayat yang keempat dikatakan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Coba kita lanjut ya. Ini, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Jadi sekarang roh Tuhan di mana? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Memang ini istri si Ananias ini meninggal juga. Tetapi kita mau lihat itu. Tadi dipakai mendustai Roh Kudus, kamu mendustai Allah. Bagian terakhir ini dipakai lagi mencobai Roh Tuhan. Mengapa? Karena memang Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita simpulkan. Pertama, Roh Kudus itu berpribadi atau pribadi. Itulah sebabnya kita harus mencintai Dia, harus menuruti Dia, harus menyayangi Dia. Kita harus menjaga perasaannya. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Karena begitulah pribadi, bukan energi saja. Jadi kita harus menyembah Dia karena Dia adalah Allah. Roh Kudus yang sepenuhnya bersifat Allah harus diberi penghormatan dan ketaatan yang sama. Kita berikan kepada Bapa dan berikan kepada Yesus, harus sama juga kita berikan kepada Yesus. Kita harus taat setaat-taatnya kepada Dia karena Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang selalu mendampingi kita. Maka kita harus memuji, menyembah Dia dan menghargai Dia dengan cara bagaimana? Tidak berdosa. Karena ketika kita berdosa, maka Dia akan berduka. Ketiga, Roh Kudus itu satu dengan Bapa dan Anak. Karyanya tidak bisa dibeda-bedakan. Mereka satu dengan di antara pribadi kegiatan mereka itu tidak terdapat pertentangan dan ketegangan. Satu dengan yang lain, mereka itu tidak pernah tidak sepakat. Selalu sepakat. Karena itulah disebut mereka itu satu. Mereka itu adalah Esa, Tritunggal. 3 tetapi Esa, tetapi satu. Yang terakhir, Allah bukanlah Allah yang jauh. Di dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal menghampiri kita. Itu makanya Yesus kata, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain yang bersama-sama. Jadi kita tidak sendirian. Selalu saja Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Maka ketika kamu sedih, ketika kamu berduka, datanglah. Adukan kepada Yesus. Adukan kepada Roh Kudus. Dia akan menghiburmu. Tetapi ingat, jangan dukakan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan pelajaran ini semakin membuat kita mencintai Tuhan. Tuhan kita di dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan ini kami bersama-sama belajar tentang Roh Kudus, bahwa Dia adalah pribadi dan Dia sendiri adalah Allah. Biarlah penyembahan kami, penghormatan kami, kasih kami sungguh-sungguh semakin bertambah kepada Roh Kudus, Allah yang menyertai kami itu, Allah yang menuntun, Allah yang menghibur kami itu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.